البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan pembahasan Asmaul Husna. Ketika seorang ditanya berapa nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya bagaimana? Zain. Baik, jumlahnya banyak. Yang diketahui hanya 99. Bagaimana jawaban yang benar? Tidak mengetahuinya. Gimana yang lengkap? Sehingga tidak menimbulkan salah paham. Susun kalimat yang bagus. Karena permasalahan akidah Hanifillah permasalahan penting. Dan apa? Dan yang namanya kalimat itu terkadang kalau kita tidak menyusunnya dengan benar dan memikirkan kelaziman kalimat itu bisa menimbulkan salah paham. Indah Basya banyak yang tidak diketahui. Nah, jadi gini. Baik. Bagaimana Ridwan? Nama Allah banyak, tapi kita tidak mengetahui jumlah pastinya berapa. Nah, baik. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak dan kita tidak mengetahui jumlah pastinya berapa. Yang kita ketahui adalah sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan kata lain, ikhwanifillah, yang lebih singkat dan jelasnya bahwasanya kita katakan bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidaklah terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Itu yang diingat. Bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala banyak, tidak terbatas dengan jumlah yang kita ketahui. Lalu bagaimana dengan 99 nama yang disebutkan dalam hadis? Innalillahi tis'atan wa tis'ina asman. Bukankah di sini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki 99 nama? Bagaimana Pak Alvin? Bahwa kita kalau bisa menghafal dan memahami maka akan masuk surga. Itu keutamaannya. Apakah pada hadis ini menunjukkan kalau nama Allah itu cuma 99? Tidak. Maksudnya terus bagaimana? Maksudnya yang 99 itu yang utama. Yang ada keutamaan yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan bagi siapa yang mempelajari, mengilmui, menghafal dan beramal dengan konsekuensinya akan masuk ke dalam surga. Jadi 99 nama ikhwanifillah yang disebutkan dalam hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina asman, ini adalah sebagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tidak
menunjukkan bahwasanya nama Allah cuma 99 itu. Buktinya apa? Atau dalilnya apa sekarang? Indah ya Umar. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la uhsi thana'an 'alaik. Sisi pendalilannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian kepada Allah. Beliau mengatakan la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak akan mampu untuk membatasi pujian-pujian kepadamu ya Allah. Dan yang namanya pujian kepada Allah di antaranya adalah dengan menyebut nama-namanya. Baik. Juga yang menguatkan hal ini alhamdulillah hadis tentang kisah syafaat, di mana kelak di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berikan izin kepada nabinya untuk memberikan syafaat kubra. Yang dirasakan oleh semua makhluk yang ada di mauqif, yang ada di padang mahsyar. Sebelum itu, ketika manusia ikhwanillah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta agar beliau memberikan syafaat, maka kemudian Rasulullah mengatakan, Ana laha fa antaliqu hatta ati tahta al-'arsy. Fa akhiru sajidan, maka aku kemudian beranjak dan mendatangi sampai ke bawah arsy, kemudian aku sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yulhimuni minal mahamid lam yuktah li ahadin qabli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepadaku puji-pujian yang belum pernah dibukakan atau diajarkan puji-pujian tersebut kepada seorang pun sebelumku. Dan di antara bentuk puji-pujian kepada Allah yaitu dengan menyebut nama-namanya yang terkandung padanya sifat-sifat yang sempurna. Juga bukti bahwasanya nama-nama Allah tidak terbatas cuma 99 saja apa? Yang ketiga, indak ya Rifki, yaitu secara fakta. Dan ketika kita tatabbu' meneliti ikhwanifillah, dalam Al-Quran juga dalam hadis, dalil-dalil yang menetapkan nama bagi Allah, maka kita dapati lebih dari 99. Lebih dari 99. Menunjukkan bahwasanya 99 nama yang disebutkan dalam hadis Abi Hurairah dengan lafaz inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, ini adalah sebagian. Dan makna hadis berarti bahwasanya Allah memiliki 99 yang siapa saja menghafal, mengilmui, memahami dan beramal dengannya maka akan masuk ke dalam surga. Sehingga tidak kemudian dipahami Allah cuma punya 99 nama itu. Baik. Sekarang kita masuk pada poin yang ke-93. Udhkur asyratan min asma'illahi ta'ala. Sebutkan 10 di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wal jawab Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini sebagian dari Asmaul Husna yang sekiannya bagi kita akhwanifillah berusaha untuk mempelajarinya dan menghafal. Karena keutamaannya besar. Man ahsaha dakhalal jannah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mempelajari, memahami, menghafal dan beramal dengan konsekuensinya akan masuk ke dalam surga. Keutamaan besar.
Maka mempelajari tentang Asmaul Husna termasuk perkara yang utama. Di antara Asmaul Husna tersebut, disebutkan di sini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian Al-Malik, Al-Quddus, dan As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dalil tentang tetapnya nama-nama tadi yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir surat Al-Hasyr, di mana Allah kumpulkan di sana sederetan nama-namanya yang husna. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, dan Dia mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara yang nampak nyata. Dialah Ar-Rahman Ar-Rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, zat yang tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Ini di antara nama-namanya disebutkan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini juga 3 nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya rahmatullah. Lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala baginya nama-nama yang mencapai puncak kebaikan. Jadi makna Asmaul Husna yaitu nama-nama yang sifatnya husna. Husna itu maksudnya adalah nama-nama yang mencapai puncak kebaikan, di mana nama tersebut mencakup sifat-sifat kesempurnaan, tidak ada padanya cacat dan kekurangan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih untuk Allah Subhanahu wa taala apa saja yang ada di langit-langit dan di bumi, dan Dia adalah Al-Azizul Hakim. Nah, pada ayat ini akhwanillah bahkan disebutkan lebih dari 10. Cuman kita bahas secara ringkas 10 nama yang disebutkan di sini akhwanillah. Adapun kelengkapannya dari 99 nama. Tayyib, insyaallah taala kita bahas dalam pembahasan Al-Qawaidul Mutlaq. Di sana ada penyebutan Asmaul Husna yang 99. Beserta tafsir ringkas untuk nama-nama tersebut. Ar-Rahman, akhwanillah. Nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sabit berdasarkan Al-Qur'an dan juga Sunnah. Disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Ada 57 tempat yang menetapkan nama Ar-Rahman di dalam Al-Quran. Dan maknanya, makna dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman ini, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dan juga yang lainnya apabila menegaskan bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman adalah nama yang menunjukkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nama-nama yang lain, dan juga menunjukkan adanya sifat padanya, yaitu sifat Ar-Rahmah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas rahmatnya. Dan bahkan sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala juga dirasakan oleh hewan-hewan
Sebagaimana dalam hadis, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Sungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala itu 100 rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala simpan yang 99 di akhirat kelak, akan diberikan di akhirat. Dan yang satu itulah yang diturunkan di dunia ini. Dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia, dari rahmat yang maha luas, kita semua bisa saling menyayangi satu sama lain. Bahkan hewan buas pun ikhwanifillah bisa menyayangi anaknya. Sampai-sampai sebuas apapun hewan, ya, ketika dia mengasuh anaknya, berusaha untuk menjaganya. Sehingga seekor binatang buas mengangkat kakinya, ketika di situ khawatir anaknya terinjak. Biha tatarahamun. Dengan satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut, kalian bisa saling mengasihi satu sama lain. Lalu bagaimana dengan 99 rahmah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kelak di akhirat? Tentunya ini adalah rahmat yang sangat luas. Yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kelak di surganya. Maka jangan sampai kita korbankan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang agung tersebut di hari kiamat demi perkara yang sedikit di dunia ini. Tidak ada bandingannya kan kita. Sama sekali tidak ada bandingannya antara apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kelak di akhirat dengan apa-apa yang ada di dunia. Kemudian Ar-Rahim ini juga nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Bahkan lebih banyak penyebutannya. Disebutkan sampai 114 tempat di dalam Al-Qur'an. Juga pada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim ini terdapat penetapan sifat rahmah. Rahmah. Dan perbedaan antara Rahman dan Rahim, yaitu pada sifat Ar-Rahman ini sifat yang lazimah, sedangkan Ar-Rahim sifatnya muta'addi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Dan sebagian menjelaskan perbedaannya, bahwasanya Ar-Rahman terkandung padanya rahmat yang menyeluruh, mencakup semua hamba-hambanya yang baik yang beriman maupun yang kafir. Dalam artian Allah berikan kepada mereka apa? Mereka rizki. Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk hidup dan seterusnya. Sedangkan Ar-Rahim penetapan sifat rahmat yang hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima. Rahim terhadap orang-orang yang beriman. Adapun Al-Malik, nama Al-Malik juga sabit berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang terdapat padanya sifat Al-Mulk. Sifat penguasaan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang menguasai jagat raya ini. Di dunia maupun di akhirat. Kekuasaan yang maha luas. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah Subhanahu wa taala kerajaan dan kekuasaan yang sempurna. Dalam artian semua apa-apa yang ada di jagat raya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Quddus ini juga nama Al-Fanifillah yang sabit, yang tetap berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dalil dari Al-Quran disebutkan di sini
Ada dalil dari as-sunnah di antaranya yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam zikir. Naam. Subuhun quddusur rabbul malaikati war ruh. Naam. Subuhun quddus. Dan makna al-quddus ikhwani fillah yaitu naam, zat yang tersucikan dari kekurangan-kekurangan dan yang disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Ini makna al-Quddus. Yaitu zat yang maha suci dari kekurangan-kekurangan. Dalam artian tidak ada kekurangan sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berarti ketika kita meniadakan kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam artian tidak ada satu kekurangan sedikit pun, tidak ada cacat sedikit pun pada Allah. Dan ini wajib kita iman. Nah, berarti kita harus menetapkan sifat kesempurnaan. Kalau Allah adalah zat yang tidak ada cacat, tidak ada celah padanya. Semua sifat-sifat yang ada pada Allah sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan. Oleh karena itulah tidak boleh kita kemudian mencela apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena Allah tetapkan sesuai dengan apa? Sifat kesempurnaannya. Nah, Allah Maha tahu terhadap apa yang Dia tetapkan dan Allah Maha bijak terhadap apa yang telah Dia tetapkan. Ini 4 dari apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan. Ada pun yang lainnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.